Kita sering banget ngerasa kecil. Kita terlalu sibuk ngebandingin diri sama orang lain. Sibuk nyari kekurangan fisik, sampai kita lupa satu hal penting. Daya tarik seorang laki-laki itu jauh lebih dalam daripada sekedar tampang. Ada pesona yang gak bisa dijelasin cuma lewat mata, tapi lewat gimana kehadiran lo bikin orang lain ngerasa nyaman dan hidup. Mungkin selama ini lo ngerasa invisible atau nggak dianggap. Padahal aslinya, lo punya aura yang kuat banget. Cuma masalahnya lo terlalu keras sama diri sendiri. Sampai nggak sadar kalau orang-orang di sekitar lo sebenarnya kagum sama lo. Gue pengen ngajak lo ngeliat ke dalam diri lo sendiri. Gue mau tunjukin tanda-tanda nyata yang mungkin selama ini lo abaikan. Bahwa lo sebenarnya adalah cowok yang sangat menarik dan bernilai tinggi. Tanda pertama adalah lo ngeliat diri lo sendiri sebagai cowok yang sangat menarik. Denger deh, gue udah lihat banyak cowok di hidup gue yang sebenarnya nggak punya fisik ganteng sama sekali. Tapi mereka sukses banget sama cewek karena satu hal. Mindset yang bikin mereka percaya kalau mereka itu menarik. Kenapa? Karena begitu lo percaya lo itu menarik, tindakan dan perilaku lo otomatis jadi menarik buat cewek. Gue udah lihat puluhan cowok yang tampangnya hancur, tapi karena mereka mikir diri mereka ganteng, mereka akhirnya malah lebih sukses sama cewek dibanding cowok yang aslinya emang ganteng. Maksud gue di sini adalah, pas lo ngelihat diri lo menarik, lo mulai nerjemahin semua yang lo lihat sebagai tanda ketertarikan. Beneran deh, lo jadi agak delusional, halu. Ada cewek ngeliatin lo langsung artiin itu kalau dia naksir lo. Cewek nolak lo anggap dia lagi jual mahal karena dia suka sama lo. Lo lihat dia ngobrol sama cowok lain di depan lo anggap dia ngelakuin itu buat bikin lo cemburu dan narik perhatian lo karena dia suka sama lo. Ini emang belum tentu benar, dan seringnya sih salah. Tapi pas pola pikir ini ada di otak lo secara nggak sadar mulai narik cewek lewat perilaku lo. Biar gue jelasin lebih lanjut pakai contoh. Gue yakin di satu titik di hidup lo pernah lihat cowok ngejar-ngejar cewek dan akhirnya mereka jadian. Normalnya, kalau lo orang yang rasional di planet ini, lo tahu kalau lo ngejar cewek, biasanya cewek itu malah hilang feeling. Tapi lo pasti pernah lihat cowok yang ngejar cewek dan tetap berhasil. Di sisi lain, ada cowok yang seharian kerjaannya ngejar cewek tapi selalu ditolak. Apa bedanya dua orang ini? Bedanya persis di mindset tadi. Cowok pertama ngejar karena dia percaya dia itu menarik dan tuh cewek mau sama dia. Jadi dia majunya penuh percaya diri. Dia mungkin lihat tanda-tanda penolakan tapi dia cuma nerjemahin itu sebagai si cewek lagi jual mahal. Dia tetap ngajak ngobrol dan ketawa kayak nggak ada apa-apa. Pas si cewek nolak atau jual mahal, dia nggak baper, nggak tersinggung. Dia malah ketawa dan ngeledek tuh cewek. Dan filmnya berlanjut sampai si cewek jatuh hati karena dia nunjukin kepercayaan diri dan dominasi. Cowok kedua ngejar karena dia pengen si cewek suka sama dia. Jadi dia mulai muji-muji, beliin hadiah, dan bertingkah super baik cuma buat dapat persetujuan si cewek. Dan di saat itulah si cewek mulai ngelihat dia sebagai nice guy atau cuma temen doang. BTW, gue mau melenceng dikit dari topik sebentar buat jelasin sesuatu yang penting. Besok-besok, kalau lo lagi ngobrol sama cewek, mau itu pacar lo, istri lo, atau cewek manapun, dan lo mau ngomong atau ngelakuin sesuatu, tanya diri lo sendiri. Ini bakal bikin dia mikir gue yakin dia suka gue, atau bikin dia mikir gue yakin dia nggak suka gue. Itu perbedaan yang penting banget kalau soal cewek. Pas cewek ngerasain kalau lo mikir dia nggak tertarik sama lo, misalnya pas lo mulai muji-muji dia berlebihan, atau lo takut buat beda pendapat sama dia, atau lo beliin dia hadiah buat nyari pengakuan dia, daya tarik lo langsung anjlok seketika. Anyway, balik lagi ke poin utama. Kalau gue datang dan nanya, apa lo cowok yang sangat menarik? Dan jawaban lo, iya, selamat, lo cowok menarik. Tapi kalau jawaban lo, enggak, atau enggak tahu, atau enggak yakin, gue kasih tahu ya, lo kemungkinan besar bukan cowok yang highly attractive. Dan kalau cuma ada satu hal yang gue pengen lo ambil dari video ini, itu adalah ini. Belajarlah buat selalu nerjemahin tindakan wanita sebagai sesuatu yang menguntungkan lo.
Karena gini, di hidup ini bakal banyak kejadian menimpa lo. Tapi bukan kejadian itu yang membentuk realitas lo. Interpretasi atau cara pandang lo itu yang membentuk itu. Contoh, lo bangun pagi dan hujan turun. Kalau lo nerjemahin hujan sebagai sesuatu yang bikin depresi, lo bakal ngejalanin hari yang suram. Tapi kalau lo nerjemahin itu sebagai kesempatan buat diam di rumah dan santai, lo bakal punya hari yang indah dan tenang. Itulah kenapa interpretasi adalah lensa yang lo pakai buat ngelihat hidup. Dan itu yang membentuk perilaku lo. Kejadian gak ngontrol tindakan lo. Cara lo ngelihat kejadian itulah yang ngontrol hidup lo. Dan lensa itu megang peran paling gede dalam hubungan lo sama wanita. Jadi perhatiin baik-baik apa yang gue bilang. Gue lagi ngasih salah satu rahasia terbesar buat sukses sama cewek. Kalau ada orang nanya apa yang nentuin apakah lo bakal sukses sama cewek, bilang ke mereka, cara gue nerjemahin perilaku dia. Mulai saat ini, gue mau lo nerjemahin perilaku apapun yang cewek lakuin, mau itu pacar lo, istri lo, atau gebetan lo, sebagai sesuatu yang dia lakuin karena dia suka sama lo. Dan dengan ngelakuin itu, lo bakal mulai nyeting ulang otak lo pelan-pelan buat selalu berperilaku dengan cara yang secara alami bikin dia makin tertarik sama lo, dan akhirnya jatuh hati sama lo. Tanda kedua adalah cewek-cewek ketawa pas lo ngomong, tapi cowok-cowok enggak. Biar gue jelasin lebih lanjut. Hal pertama yang gue mau lo paham adalah ada perbedaan besar antara cewek ketawa karena lo menarik sama cewek ketawa karena lo lucu. Tawa buat cewek itu nggak sama artinya kayak buat cowok. Wanita pakai tawa lebih sebagai alat buat bonding emosional. Itu bukan soal sesuatu beneran lucu, tapi lebih ke nunjukin persetujuan, ngurangin tegangan, bikin orang lain merasa nyaman, atau ngasih kode ketertarikan. Contohnya pas lo lagi ngobrol sama orang yang lo kagumi atau orang yang lo butuh sesuatu dari dia. Lo mungkin bakal mulai ketawa dengerin semua omongan dia. Mungkin bahkan ketawa palsu cuma buat dapat persetujuan mereka. Itu usah sadar. Tapi buat cewek itu lebih dalam lagi. Dia mungkin ketawa palsu secara nggak sadar. Dia bahkan nggak tahu kenapa dia ketawa atau kenapa dia ngelakuin itu. Lo bisa aja lagi ngobrol sama dia tanpa berusaha melawak dan lo bakal tetap sadar dia ketawa. Atau lo mungkin lagi di grup, ngomong sesuatu yang biasa banget atau ngasih jokes garing, dan cewek-cewek mulai ketawa. Tawa itu bukan karena lo lucu, tapi karena lo menarik. Nah, lo mungkin bingung kenapa gue bilang di awal, tanda kedua adalah cewek-cewek ketawa pas lo ngomong, tapi cowok-cowok enggak. Kenapa gue nambahin, tapi cowok-cowok enggak di akhirnya? Karena disinilah teman-teman letak perbedaan antara cowok lucu atau pelawak dan cowok menarik. Kalau teman-teman cowok lo ketawa sama jokes lo sama hebohnya kayak cewek-cewek, itu artinya lo emang lucu. Tapi kalau cowok-cowok nggak ketawa sebanyak itu atau mereka ketawa jauh lebih sedikit dibanding cewek-cewek, itu artinya lo adalah cowok yang menarik. Dan kalau baik cowok maupun cewek nggak ada yang ketawa sama omongan lo, itu artinya lo nggak lucu dan nggak menarik. Jadi singkatnya yang gue mau lo paham adalah, kalau cewek-cewek di sekitar lo ketawa lebih banyak daripada cowok-cowok, itu artinya lo cowok yang sangat menarik. Dan karena kita lagi bahas poin ini, gua kasih tanda ketiga yang agak nyambung sama poin ini. Tanda ketiga, cowok lain ngelihat lo sebagai saingan. Gue ingetin dulu soal prinsip cara memikat wanita. Kapanpun ada sekumpulan cowok dan cewek duduk bareng, para cowok secara otomatis mulai bersaing satu sama lain buat jadi yang paling menarik buat si cewek-cewek. Masing-masing nyoba jadi yang paling lucu, paling kuat, paling baik, dan itu normal banget. Tapi begitu ada cowok yang sangat menarik muncul di grup itu, cowok-cowok lain tanpa sadar mulai ngerasa kalau mereka nggak bisa bersaing secara adil sama dia. Jadi apa yang mereka lakuin? Daripada nyoba naikin level mereka sendiri, mereka nyoba nurunin level si cowok itu. Makanya mereka mulai nge-treat dia dengan kasar. Contohnya, kalau lo perhatiin ada cowok yang nyoba ngeremehin lo, ngejek lo, atau bahkan ngehina lo di depan cewek-cewek, itu artinya dia takut sama lo karena lo cowok yang menarik. Atau misal, lo ngelawak, dan cewek-cewek bahkan beberapa cowok ketawa. Tapi lo perhatiin ada beberapa cowok yang gak ketawa sama sekali. Kenapa? Karena mereka gak mau ngasih validasi ke lo. Mereka maunya mereka yang bikin cewek ketawa, bukan lo. Perilaku ini datangnya dari rasa takut. Dan karena mereka ngerasa lo jauh lebih baik dari mereka, mereka nyoba narik lo ke bawah. Di sisi lain, kalau lo masuk ke grup cewek dan cowok, terus semua cowok nyambut lo, ketawa bareng lo, dan gak bersaing sama lo,
Ini artinya salah satu dari dua hal. Entah mereka percaya diri banget sama diri sendiri, atau lo nggak menarik sama sekali, dan mereka nggak ngerasa terancam sedikit pun sama lo. Dan bagian terbaik dari semua ini, cewek nyadar sama kompetisi kayak gini. Percaya deh, kalau lo lagi di grup, dan ada orang nyoba ngerendahin lo, atau bersikap kasar sama lo, cewek-cewek nangkep sinyal itu. Mereka ngerti kalau tuh cowok ngerasa terancam sama lo, dan hasilnya mereka mulai ngelihat value lo dan nganggap lo makin menarik dari sebelumnya. Tentu aja, kalau lo sering nemuin diri lo di situasi kayak gini, cara terbaik buat ngadepin kompetisi macam ini adalah jangan bersaing. Jangan bereaksi. Karena saat seseorang nyoba ngejatuhin lo, bersaing sama lo, atau bertingkah kasar, dia sebenarnya udah kalah. Yang perlu lo lakuin cuma tetap jalan dengan percaya diri penuh dan bertingkah kayak pemenang, karena lo emang pemenangnya. Satu catatan kecil, jangan pernah mentoleransi rasa tidak hormat. Ya, jangan bersaing, jangan coba ngejatuhin orang lain. Tapi kalau kompetisinya udah sampai ke titik di mana orang ngehina lo atau nggak ngehargain lo, disitulah lo harus stop mereka secepatnya. Lo bisa matiin langkah mereka pakai balasan yang tajam dan pintar, atau ngomong tenang ke mereka buat nggak ngulangin itu. Atau putus hubungan sama sekali, atau hadapin dengan cara apapun yang menurut lo pas. Tanda keempat adalah salah satu hal yang bisa jadi agak tricky. Karena kalau nggak dilakuin dengan cara yang benar, ini bisa lebih ngerugiin daripada ngebantu lo. Yaitu, lo lebih menikmati momen daripada fokus buat mencapai tujuan tertentu. Dengerin gue baik-baik, karena apa yang mau gue jelasin ini penting banget. Pas lo lebih ngobrol sama cewek, apa tujuan lo di obrolan itu? Apakah buat bikin dia suka sama lo, buat tidur sama dia, buat dapat nomor HP-nya, atau tujuannya simple cuma buat menikmati obrolan sama dia di momen itu? Kalau jawaban lo yang terakhir, selamat. Lo kemungkinan besar cowok yang sangat menarik. Karena lihat deh, kebanyakan cowok pas ngobrol sama cewek punya tujuan spesifik di otak mereka. Mereka mau nomor HP-nya, mereka mau cewek itu suka sama dia, mereka mau bawa cewek itu pulang malam itu, dan lain-lain. Dan pas seseorang punya tujuan jelas dan pasti yang lagi dikejar, mereka sering kejebak di perangkap umum. Mereka mulai kelihatan needy, kayak lagi nyoba ngebuktiin diri atau nyari persetujuan si cewek. Dan itu nurunin daya tarik mereka. Tapi, kalau ada cowok nyamperin cewek, ngobrol, ketawa, dan simple cuma menikmati momen tanpa peduli cewek itu suka apa enggak, atau ngasih nomor apa enggak, atau bakal kejadian apa-apa atau enggak, maka cowok itu nunjukin jenis perilaku yang bilang, gue nggak butuh cewek ini, gue cuma lagi having fun. Dia tampil sebagai seseorang yang punya banyak opsi karena dia nggak nyoba dapat apa-apa dari si cewek, nggak kayak cowok-cowok lain. Dan di saat yang sama, dia nyiptain semacam rasa penasaran emosional di dalam diri si cewek karena cewek itu nggak bisa nebak apa yang bakal dia lakuin selanjutnya. Dia nggak tahu apa yang ada di otak cowok itu. Buat si cewek, rasanya kayak cowok ini ngasih stimulasi emosional yang aneh dan nggak familiar. Dan jenis perilaku kayak gitu jadi menarik banget buat wanita. Karena dia datang sebagai cowok misterius yang cuma nikmati waktunya tanpa butuh siapapun. Dan kualitas itu bikin cewek kecantol. Tapi, dan ini masalahnya, kalau lo punya kepribadian kayak gini, ya lo bakal menarik, tapi lo gak bakal dapet apa-apa di akhirnya. Maksudnya, lo ngobrol sama dia, lo bikin dia tertarik. Tapi lo pergi gitu aja tanpa dapet cara buat ngontak dia. Lo berakhir gak dapet hasil. Makanya temanku, iya, emang bagus ngobrol sama cewek tanpa tujuan dan cuma nikmatin aja. Dan iya, lo mungkin bakal kelihatan lebih menarik kalau lo nggak minta nomornya atau apapun. Tapi apa gunanya jadi menarik kalau lo nggak beneran dapetin ceweknya? Di satu titik, lo harus jadi agak berani dan minta nomornya secara langsung. Dan tanda terakhir, dan ini yang paling penting, maksudnya, kalau tanda ini ada di diri lo, gue kasih tahu sekarang, lo adalah cowok yang sangat menarik. Yaitu, orang secara bawah sadar mencari validasi lo di momen-momen emosional. Buat ngejelasin aturan ini secara utuh, gue butuh 2 jam diskusi mendalam, karena ini topik yang gede banget. Tapi gue bakal coba jelasin singkat sekarang. Jadi dengerin gue baik-baik. Aturan ini terdiri dari 2 bagian, mencari validasi lo dan selama momen emosional. Biar gue kasih contoh masing-masing. Salah satu cara orang nunjukin mereka nyari validasi lo adalah lewat kontak mata. Tapi tentu aja, itu nggak berarti cuma karena cewek ngeliatin lo, dia pasti tertarik sama lo. Dia mungkin ngeliat lo karena ada yang aneh di muka lo, atau karena penampilan lo nggak biasa. Ada banyak kemungkinan. Tapi pas orang ngeliat ke arah lo di momen emosional, disitulah jadi kelihatan kalau mereka nyari validasi lo
karena lo cowok yang menarik. Contoh paling bagus dari momen emosional adalah tertawa. Pas lo lagi di grup dan semua orang mulai ketawa, setiap orang secara insting akan ngelihat ke arah orang yang mereka kagumi atau yang bikin mereka tertarik. Dan kalau lo sadar ada cewek atau bahkan cowok ngelihat ke arah lo di momen itu artinya orang itu terkesan sama lo dan ngelihat lo sebagai orang yang punya status tinggi. Dan tentu aja, bukan cuma ketawa. Kalau sesuatu yang gak disangka-sangka kejadian, kayak suara keras, berita mengejutkan, atau plot twist di sebuah cerita, orang secara refleks bakal ngelihat ke arah orang yang bikin mereka merasa paling aman, atau orang yang mereka rasa satu frekuensi secara emosional. Pas orang dengar berita bagus, menang sesuatu atau ngerasa excited, mereka secara insting nyari orang yang pengen mereka bagi kebahagiaannya. Dan orang itu biasanya adalah orang yang mereka kagumi atau bikin mereka tertarik. Dan pas seseorang ngerasa malu atau terhina, mereka sering ngelirik cepat ke arah orang yang mereka harap masih bakal nerima mereka. Seseorang yang opininya benar-benar penting buat mereka. 5 tanda ini adalah tanda-tanda terkuat yang kalau ada di diri lo, berarti lo cowok yang sangat menarik. Kalau tanda-tanda ini udah ada di diri lo, itu bagus banget. Tapi kalau belum ada, bukan kiamat kok. Sebagai cowok, daya tarik itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir. Itu sesuatu yang lo kembangin dan lo kendalikan. Jadi nggak ada salahnya kalau lo belum menarik sekarang, karena pada akhirnya, itu keputusan lo kalau lo mau ngubah hal itu.